Langit Banten mendung siang itu. Terminal yang biasanya riuh dengan suara klakson dan teriakan kenek kini diliputi ketegangan. Di sudut dekat parkiran bus antar kota, berdiri sebuah tenda biru tambal sulam yang selalu jadi pusat kekuasaan para preman. Di sanalah Teguh Cilik, sang pemimpin preman terminal, duduk dengan gaya pongah, mengenakan jaket kulit lusuh dan kacamata hitam meski cuaca mendung. Di sekitarnya, para anak buahnya tertawa kasar sambil menenggak kopi gratis hasil malakan dari warung-warung sekitar. Tak jauh dari situ, Bu Ningsih, wanita parubaya berkerudung coklat dengan tangan keriput dan wajah lelah, sedang menata nasi, sambal, dan sayur di etalase wartegnya. Sejak pagi, ia belum menjual banyak. Terminal makin sepi karena ulah preman-preman itu. Orang-orang takut datang, tapi Bu Ningsih tetap bertahan. Warteg ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum suaminya yang dulu sopir truk, dan kini menjadi tumpuan hidupnya. Tiba-tiba, 3 preman mendekat. Salah satunya, Miko, tangan kanan Teguh, menyenggol meja dagangan dengan kasar. Bu Ningsih, mana jatah mingguan? Jangan pura-pura bego, atau warteg ini kita bubarin. Ancamnya sambil menunjuk wajah Bu Ningsih dengan ujung sendok plastik. Bu Ningsih terdiam, napasnya tertahan, matanya berair, tapi ia tetap berdiri. Saya belum dapat banyak, kok, dagangan juga sepi, ucapnya lirih. Tangannya bergetar di balik apron lusuh yang ia pakai. Tanpa peringatan, Miko menyambar piring berisi nasi dan melemparkannya ke tanah. Itu masalah lo, bukan masalah kita. Jangan sok kuat lo ya, Bu, teriaknya. Para pedagang sekitar hanya bisa melirik tanpa berani bertindak. Sudah banyak yang jadi korban, dan semua tahu, melawan Teguh Cilik berarti cari mati. Bu Ningsih hanya menunduk, memungut pecahan piring sambil menahan air mata yang mulai tumpah. Di balik tenda biru, Teguh Cilik tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Warteg perempuan tua itu keras kepala ya, lihat aja, sebentar lagi juga dia nyerah, katanya pada anak buahnya yang lain. Mereka tertawa seolah penderitaan orang lain adalah hiburan murah yang paling menyenangkan. Di terminal ini, rasa takut lebih berharga dari uang. Sore menjelang, Bu Ningsih masih membereskan meja sambil sesekali menyeka air mata. Namun di sudut terminal, tak ada yang tahu bahwa seseorang sedang mengamati dari jauh. Sosok tinggi dengan jaket hitam dan kacamata gelap di balik helm. Ia baru saja tiba dari perjalanan jauh, menyetir truk kontainer bermuatan logistik. Matanya menatap lurus ke arah warteg dan preman-preman yang duduk santai seolah terminal ini milik mereka. Hatinya mendidih, tak perlu bertanya, ia tahu siapa wanita itu. Wajah yang sama yang selalu tersenyum menyambutnya ketika kecil, yang selalu mengantarnya sekolah dengan sepeda tua. Ia adalah Bu Ningsih, ibunya. Dan perempuan itu kini dipermalukan di depan umum. Sosok itu menyalakan rokoknya pelan, lalu meniup asapnya dengan pandangan tajam. Teguh Cilik, kau telah menyentuh yang salah, gumamnya dingin. Dan sejak saat itu, di langit mendung terminal Banten, awan mulai berputar lebih gelap. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena badai akan segera datang, badai dalam wujud seorang perempuan, pewaris ajian kuno yang tak bisa ditaklukkan hanya dengan ancaman. Keesokan harinya, terminal Banten belum juga berubah. Udara panas tercampur bau knalpot dan keringat buruh pelabuhan. Warteg Bu Ningsih kembali buka dengan sisa semangat yang ia kumpulkan dari tangis semalam. Meja-mejanya masih kosong, hanya 1-2 sopir tua yang berani mampir. Ia berusaha tersenyum, menyuguhkan teh hangat, walau di dalam hatinya tumbuh takut yang mengakar. Ia tahu Teguh Cilik tak akan diam setelah penolakannya kemarin. Dan benar saja, saat jarum jam mendekati pukul 9 pagi, suara langkah sepatu bot menghentak-hentak aspal terdengar dari kejauhan. Miko datang lagi, kali ini tidak sendiri, tapi bersama 2 preman lain yang membawa galon kosong. Dengan seenaknya mereka duduk di kursi depan warteg. Miko menyenggol toples kerupuk, lalu mengambil segepok dan mengunyah dengan mulut terbuka lebar. Pagi, Bu, sarapan gratis ya, kayak kemarin, ucapnya sambil terkekeh. Bu Ningsih menatap mereka, matanya sendu namun tetap penuh wibawa. Kalau mau makan, bayar, kok, saya hidup dari jualan ini, ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Miko langsung bangkit dari duduknya, membalikkan kursi dengan tendangan. Lu masih belagu, Bu. Udah dikasih waktu, masih juga jual mahal. Hardiknya sambil mencengkeram kerah baju Bu Ningsih. Warga sekitar melirik cemas dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah berat menghentak-hentak. Seorang perempuan berjaket hitam dan celana kargo muncul dari balik truk yang terparkir. Helmnya dilepas, menampakkan wajah cantik dengan tatapan tajam penuh amarah. "Dialah Laras. Lepaskan ibu saya," ucapnya pelan, tapi dalam. Miko refleks melepas cengkeramannya, terpaku menatap wanita itu. "Lu siapa? Mau sok jadi pahlawan?" tanya Miko sombong, meski nadanya mulai berubah ragu. Laras melangkah perlahan ke arah ibunya, lalu berdiri di depannya sebagai tameng. "Saya anaknya, dan ini terakhir kali kalian sentuh warteg ini," katanya dingin. Tangannya mengepal di samping badan, telapak kakinya menjejak tanah seolah bersiap menghadapi badai. Miko meludah ke tanah, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Teguh harus tahu soal ini. Jangan sampai lu nyesel udah ikut campur, cewek kontainer," ejeknya, lalu pergi dengan anak buahnya. Tapi langkah mereka jelas berat, seolah bayangan Laras membekas di punggung mereka. Bukan hanya karena penampilan Laras yang berbeda dari kebanyakan wanita, tapi ada aura yang menekan, yang tak kasat mata, yang membuat mereka sulit bernapas saat berdiri terlalu dekat. Bu Ningsih memeluk putrinya perlahan, air matanya jatuh di pundak Laras. "Kenapa kamu pulang mendadak, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Laras hanya memandangi meja-meja kosong warteg ibunya yang kini tampak seperti ladang perang. "Aku tidak pulang, Bu, aku kembali ke medan tempur. Sekarang bukan cuma soal nasi dan warteg lagi. Ini soal harga diri." Dan di kejauhan, dari balik tirai tenda biru, Teguh Cilik menyaksikan semuanya. Ia menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu membuangnya ke tanah dan menginjak bara itu. "Cewek itu, siapa dia sebenarnya?" gumamnya, tapi tak ada yang menjawab. Karena diam-diam, semua anak buahnya pun mulai merasakan hal yang sama, ketakutan yang belum pernah mereka rasakan dari siapapun. Malam menjelang dengan suasana yang mencekam. Warteg Bu Ningsih sudah ditutup lebih awal dari biasanya. Lampu temaram menyala redup di dalam rumah yang sederhana di belakang warteg. Laras duduk di kursi kayu tua, membersihkan luka kecil di lengan ibunya. Wajahnya dingin dan serius, tak lagi menampakkan kelembutan. Tangannya sesekali mengepal menahan emosi, sementara Bu Ningsih hanya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Aku sudah lama tahan, Laras. Aku kira mereka cuma preman biasa. Tapi makin hari makin jadi, bahkan mengancam warung kecil kita," lirih Bu Ningsih, suaranya patah. Laras menatap ibunya dengan sorot tajam, lalu berdiri, berjalan ke kamar dan membuka sebuah peti tua berukir dari kayu jati yang terletak di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan peninggalan mendiang ayahnya, sebuah ikat kepala hitam, selendang merah dan buku lusuh berisi raja kuno. Dengan hati-hati, Laras mengambil selendang merah itu dan mengepalkan di tangan. "Sudah waktunya, Bu. Aku janji sama Bapak dulu, ilmu ini hanya kupakai saat nyawa atau kehormatan kita terinjak. Dan sekarang, waktunya telah tiba," ucap Laras pelan. Bu Ningsih terkejut, mencoba menahan, tapi Laras hanya menunduk dan mencium tangan ibunya. "Maaf, Bu, ini bukan hanya tentang warteg. Ini tentang semua orang yang diam karena takut." Beberapa jam kemudian, kota Banten sepi. Namun suara raungan mesin berat membelah kesunyian malam. Sebuah truk kontainer hitam melaju pelan memasuki kawasan terminal. Lampu sorotnya menyilaukan, dan klaksonnya memekakkan telinga. Sopirnya adalah Laras sendiri. Kali ini ia tak membawa muatan logistik, tapi membawa tekad yang membara. Di dalam kabin truk, selendang merah sudah terikat di pinggang. Napasnya berat namun teratur, mata fokus pada tenda biru di tengah terminal. Para preman yang masih nongkrong di bawah tenda biru terperanjat mendengar suara kontainer mendekat. Salah satu dari mereka bangkit dan berteriak, Itu truk siapa? Jam segini masih masuk terminal." Tapi belum sempat dijawab, kontainer itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Laras turun perlahan, helm dilepas, rambut panjangnya terurai di sapu angin malam. Tatapan matanya menusuk, bukan sekadar sopir, tapi seperti prajurit perang yang baru tiba di medan. Teguh Cilik keluar dari tenda, rokoknya masih menyala di bibir. Ia menatap Laras dengan senyum sinis. "Kamu datang lagi, kirain udah ciut nyalimu," ejeknya. Tapi Laras tak menjawab, ia hanya menatap lurus, lalu berkata pelan, "Kalian bisa injak-injak dagangan ibu saya, tapi malam ini, saya yang akan injak kalian." Gelak tawa Teguh dan anak buahnya terdengar.
Cewek gila, mau jadi jagoan ya. Miko dan dua preman langsung maju hendak menangkap Laras. Tapi detik berikutnya, tubuh mereka terhempas ke tanah sebelum sempat menyentuh ujung baju Laras. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Gerakan Laras begitu cepat, seperti bayangan. Ia berdiri tegak, napasnya tenang, dan tanah di sekitarnya terasa bergetar. Teguh Cilik mulai menyadari, lawan yang mereka hadapi bukan sekadar sopir kontainer. Ada sesuatu yang bangkit malam itu. Sesuatu yang telah lama tertidur, ilmu yang konon hanya diwariskan pada darah tertentu. Ilmu yang dalam legenda disebut, lembu sekilan, kekuatan yang membuat tubuh pemiliknya sekeras baja, secepat kilat, dan mustahil disentuh oleh senjata biasa. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah 3 preman Teguh Cilik tersungkur tanpa perlawanan, suasana terminal menjadi hening. Para pedagang yang masih mengintip dari balik warung dan lapak mereka menahan napas, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Laras berdiri diam, matanya tak lepas dari Teguh Cilik yang kini terlihat lebih waspada. Untuk pertama kalinya, si Raja Preman Terminal itu tidak tertawa. "Lo pakai ilmu apa? Ha!" teriak Teguh dengan nada tinggi, lebih untuk menutupi ketakutannya sendiri. Tapi Laras tetap diam. Angin malam meniup rambutnya pelan, dan selendang merah di pinggangnya berkibar seperti bendera perang. "Gua nggak butuh ilmu buat ngajarin lo cara jadi manusia," jawab Laras, suaranya tajam namun tenang. Teguh menggeram, lalu memberi isyarat. 10 preman lainnya langsung mengerubungi Laras dari segala arah. Bu Ningsih yang datang tergopoh-gopoh dari arah belakang warteg berteriak, "Laras! Jangan, nak, jangan balas dengan kekerasan." Tapi Laras tak menoleh. Dalam hati, ia tahu, kadang untuk melindungi kedamaian, seseorang harus menjadi badai. 10 preman itu menyerang serentak, namun yang terjadi selanjutnya membuat semua mata membelalak. Dalam hitungan detik, satu demi satu tubuh para preman terpelanting ke kiri dan kanan. Suara tulang menghantam aspal bergema keras. Laras bergerak seperti bayangan, tubuhnya berputar, kaki dan tangannya menghantam dengan presisi. Ilmu lembu sekilan bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga gerakan halus yang menghindari semua serangan. Saat seorang preman hendak menikamnya dengan pisau lipat, pisau itu mental seolah mengenai baja. Tangan pemegangnya justru patah sendiri, membuatnya menjerit histeris di tanah. Darah mulai mengalir. Beberapa preman merangkak menjauh dengan tubuh penuh luka. Yang tersisa hanya Teguh Cilik, berdiri kaku dengan tangan menggenggam gagang sabuk besinya. Namun langkahnya ragu. "Apa? Siapa lo sebenarnya?" desisnya. Laras melangkah mendekat, tiap jejak kakinya seperti palu yang menghantam batin para penjahat itu. "Aku cuma anak dari wanita yang kalian hina, dan pewaris darah seorang sopir yang kalian kira lemah," jawabnya. Teguh Cilik akhirnya mundur beberapa langkah. Jiwanya yang biasa haus kekuasaan kini terkunci dalam ketakutan. Ia sadar, ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, cinta seorang anak kepada ibunya. Sesuatu yang tak bisa dibeli, ditakuti, atau ditundukkan. Ia berusaha melangkah mundur, tapi tubuhnya gemetar. Air liurnya tertelan dengan susah payah, seolah tubuhnya menolak bergerak lebih jauh. Bu Ningsih akhirnya berhasil memeluk Laras dari belakang. "Cukup, nak, cukup. Ibu masih ingin kamu jadi perempuan yang baik, bukan pembalas dendam," ucapnya dengan air mata bercucuran. Laras berdiri mematung, tangannya bergetar, matanya menatap ibunya. Perlahan ia menunduk dan menyeka air mata sang ibu. "Maafkan aku, Bu, tapi kali ini, aku harus menjadi api, agar engkau tak lagi diinjak." Dan di malam itu, di bawah lampu-lampu redup Terminal Banten, para preman belajar satu pelajaran penting, ketika seorang ibu dizalimi, maka anak yang bangkit tak lagi datang sebagai manusia biasa, ia datang sebagai badai, dan badai bernama Laras baru saja mengamuk. Malam berganti pagi, namun suasana Terminal Banten masih diselimuti ketegangan. Laras dan Bu Ningsih kembali ke rumah dengan langkah berat. Walau para preman telah dikalahkan semalam, Laras tahu ini baru permulaan. Teguh Cilik bukan tipe lelaki yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Di balik kekejamannya, ia menyimpan dendam yang selalu tumbuh seperti api dalam sekam. Dan Laras sadar, pertarungan sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Di dalam kamar almarhum ayahnya, Laras duduk bersila di hadapan peti kayu tua yang dulu selalu ia lihat tertutup rapat. Kini, peti itu terbuka, dan di dalamnya tersimpan benda-benda yang menyimpan kenangan pahit dan kekuatan sakti, sebuah keris pusaka berbalut kain kafan,
selendang merah tua yang sudah pudar warnanya, serta buku tua bersampul kulit yang sudah menguning. Laras membuka buku itu perlahan, membaca baris demi baris ajian yang dituliskan tangan ayahnya sendiri. Ilmu lembu sekilan, bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keteguhan hati. Yang menguasainya harus bersih niat dan lurus langkah, demikian tertulis dalam halaman pertama. Laras menahan napas. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya, seorang sopir truk tangguh, sering hilang dalam semedi berhari-hari. Dulu ia menganggap ayahnya hanya sedang menghindari dunia, tapi kini ia tahu, ayahnya sedang memelihara kekuatan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka di tanah Jawa. Laras menatap foto lama ayahnya. Sosok lelaki berotot dengan sorot mata tajam, mengenakan seragam sopir dan peci hitam. "Aku akan teruskan perjuanganmu, Pak," gumamnya. Ia melilitkan selendang merah di pinggangnya, kali ini dengan penuh kesadaran. Laras tidak hanya ingin membela ibunya, tapi juga menjaga warisan yang telah lama dianggap punah oleh zaman, ajian sakti milik rakyat kecil yang kini tinggal dongeng. Sementara itu, di tempat lain, Teguh Cilik duduk di sebuah rumah kosong tak jauh dari terminal, wajahnya muram namun matanya menyala marah. Di sekelilingnya, anak-anak buahnya yang tersisa duduk dalam diam. Sebagian masih membalut luka-luka semalam. Teguh menatap Miko, yang duduk dengan tangan di bebat perban. "Kita dihajar sama perempuan. Ini aib, tapi gua gak bakal diam." Teguh mengeluarkan ponsel jadulnya, lalu menekan satu nomor yang sudah lama tak ia hubungi. "Besok malam, gua mau lo panggilin dia, Ki Praseno. Suruh dia datang ke Banten," ucap Teguh lirih tapi mengandung dendam. Miko memandangnya ragu. "Itu, dukun hitam, Bang, bahaya." Teguh mendesis, "Lu pikir gua peduli? Kalau ajian harus dilawan dengan ajian, gua juga siap main kotor." Kembali ke rumah Bu Ningsih, Laras menyelesaikan ritual malamnya. Tubuhnya dilumuri minyak wangi akar wangi, lalu ia berendam di air kembang 7 rupa, membaca mantra yang tertulis di kitab ayahnya. Di saat air menyentuh kulitnya, tubuhnya bergetar. Ada aliran panas yang merambat dari ubun-ubun hingga ke ujung jari. Darahnya seolah menyala, dan suara lirih seperti desir angin terdengar di telinganya, "Jagalah warisan ini, dengan nyawamu." Laras membuka mata, kini lebih tenang namun jauh lebih tajam. Ia telah menyatu dengan kekuatan yang diwariskan darah. Bukan lagi hanya anak warteg. Bukan hanya sopir kontainer. Ia kini adalah penjaga ajian kuno. Dan ia tahu, jika Teguh Cilik membawa kegelapan, maka ia akan jadi cahaya yang membakar abis kegelapan itu hingga ke akar-akarnya. Malam kembali turun di terminal Banten, namun kali ini bukan hanya gelap yang datang. Ada sesuatu yang lebih dingin dari angin, lebih sunyi dari sepi, sebuah bayangan tak kasat mata yang mulai menyelimuti sudut-sudut terminal. Preman-preman kecil yang biasa berjaga mulai resah. Kucing-kucing jalanan bahkan enggan mendekat. Mereka tahu, ada yang berbeda malam ini. Sesuatu yang tak terlihat tapi membuat bulu kuduk berdiri. Teguh Cilik berdiri di bawah tenda biru dengan wajah gelisah. Meskipun gengsinya tinggi, ia tidak bisa menghapus bayang-bayang kekalahan semalam. Satu-satunya jalan yang ia percaya kini adalah memanggil kekuatan lama, Ki Praseno, seorang dukun hitam dari daerah Gunung Karang yang terkenal bisa menaklukkan manusia dengan ilmu pengasih, santet, bahkan aji penunduk tubuh. Dan kini, dukun itu telah tiba. Teguh menyambutnya dengan penuh hormat, meski diam-diam hatinya juga bergetar. Ki Praseno datang dengan jubah hitam dan tongkat kayu yang menghitam di ujungnya. Matanya merah, dan tubuhnya kurus kering seperti arang. "Siapa yang harus ditundukkan?" Suaranya serak seperti daun kering digesek angin. Teguh menyodorkan foto Laras, dan berkata lirih, "Perempuan ini. Dia penghancur harga diriku. Buat dia merangkak di kakiku." Ki Praseno menatap foto itu lama, lalu tersenyum dingin. Anak warteg, yang menguasai ajian lembu sekilan. Menarik. Di tempat lain, Laras merasakan sesuatu aneh malam itu. Saat sedang memeriksa truknya di garasi, angin berhenti berhembus. Lampu tiba-tiba berkedip. Burung gagak entah dari mana mendarat di pagar besi, menatapnya dengan mata tak biasa. Laras tahu, ini bukan angin biasa. Ia berjalan perlahan, lalu mengambil selendang merah dari dalam kabin truk. Aura tubuhnya pun berubah. Ia menutup matanya sejenak, merapal mantra perlindungan seperti yang tertulis dalam kitab warisan ayahnya. Seketika, bayangan hitam melintas cepat ke arahnya. Laras berputar, dan selendangnya menamparkan angin yang tak terlihat.
Terdengar suara jeritan nyaring, seperti makhluk halus yang tersentak energi besar. Ki Praseno sudah mulai main, gumam Laras pelan. Ia berdiri tegak, lalu menyalakan dupa di 4 penjuru garasi. 4 arah penjuru mata angin kini dijaga doa dan api. Laras tahu, pertarungan dengan manusia seperti Teguh bisa dituntaskan dengan tangan. Tapi pertarungan dengan kegelapan, hanya bisa dilawan dengan keyakinan. Di sisi lain, Ki Praseno sedang duduk bersila di dalam lingkaran tanah. Hitam, boneka jerami ditusuk dengan jarum dan rambut milik Laras diikat di ujungnya. Ia mulai membaca mantra gelap dengan suara melengking. Namun tak lama, tubuhnya bergetar hebat. Ia muntah darah, dan boneka jeraminya hangus terbakar dengan sendirinya. Tidak, ini bukan ilmu sembarangan. Dia dilindungi leluhur, geramnya dengan wajah pucat pasi. Teguh cilik yang menyaksikan semua itu mulai goyah. Jangan bilang lo gak sanggup, Ki. Bentaknya, tapi Ki Praseno hanya menatapnya tajam. Perempuan itu bukan manusia biasa. Dia tidak hanya punya lembu sekilan, tapi juga dibimbing arwah suaminya yang belum selesai tugasnya. Kata-kata itu menggema di kepala Teguh seperti dentang kematian. Untuk pertama kalinya, ia sadar, apa yang sedang ia lawan bukan hanya daging dan darah, tapi warisan, dan roh-roh yang tak pernah bisa dikalahkan oleh uang atau kekerasan. Di balik tenda terminal yang kini mulai retak keangkuhannya, bayangan lembu sekilan mulai terasa lebih nyata. Dan dalam gelap, Laras bersumpah, apapun yang dikirim ke arahnya, manusia atau bukan, ia akan berdiri sampai akhir. Karena ini bukan soal dirinya saja, ini soal harga diri rakyat kecil yang selama ini diam karena takut. Langit sore di atas terminal Banten tampak muram, seolah ikut membaca rencana jahat yang sedang dirancang dalam diam. Teguh cilik tak lagi mengandalkan ilmu hitam. Ia memilih cara yang lebih kasar, lebih bengis. Dengan kemarahan yang menumpuk, ia mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa, sekitar 20 orang preman jalanan dari berbagai wilayah Banten, termasuk mantan narapidana dan tukang pukul bayaran. Malam ini kita hantam dia di rumahnya. Warteg, rumah, semuanya kita rata. Sekalian kasih pelajaran buat rakyat kecil yang mulai berani buka mulut. Teriak Teguh dengan mata merah membara. Malam pun tiba, dan rumah kecil Bu Ningsih menjadi target. Namun Laras sudah tahu, ia telah memasang beberapa jebakan sederhana dan tanda-tanda perlindungan. Sambil menenangkan ibunya yang mulai cemas, Laras berdiri di depan rumah, mengenakan jaket sopirnya yang sudah usang, selendang merah di pinggang, dan selembar doa di dalam saku. Bu, masuk ke dalam, tutup pintunya rapat. Laras janji, enggak satu pun dari mereka bakal sentuh ibu, ucapnya pelan namun pasti. Tak lama, suara motor dan langkah kaki menghentak tanah. 20 preman datang membawa pentungan, rantai, dan senjata tajam. Teguh berada paling depan, wajahnya penuh dendam. Keluar lo, cewek sialan. Kali ini gua yang akan nginjek muka lo. Teriaknya di depan gang sempit yang menuju rumah Bu Ningsih. Tapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar deru keras dari kejauhan. Sebuah truk kontainer hitam melaju pelan, mendekati lokasi dengan sorotan lampu yang menyilaukan. Klaksonnya meraung panjang, memecah malam. Truk itu berhenti tepat di mulut gang. Pintu kabin terbuka, dan Laras melangkah turun dengan tenang. Tanah seakan bergetar saat kakinya menyentuh aspal. Ia berdiri di depan kontainernya seperti benteng hidup. Gue di sini, ucapnya singkat. Tanpa aba-aba, sekelompok preman menyerbu. Tapi seperti sebelumnya, Laras bergerak lebih cepat dari pikiran mereka. Satu persatu tubuh mereka menghantam tembok, tiang listrik, dan aspal. Suara tulang retak, jeritan, dan dentuman silih berganti. Laras bukan sekadar memukul, ia menghajar dengan teknik ajian lembu sekilan, gerakan cepat, berat, dan nyaris mustahil ditebak. Bahkan rantai dan golok yang mereka ayunkan memantul seolah menghantam dinding besi. Teguh cilik melompat ke depan, mengayunkan sabuk besinya ke arah kepala Laras. Tapi Laras menahan dengan tangan telanjang. Sabuk itu patah. Tangannya tidak berdarah sedikit pun. Teguh mundur, terhuyung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa kau manusia?" teriaknya dengan napas memburu. Laras menatapnya dengan tajam, matanya menyala merah karena amarah yang tertahan terlalu lama. "Aku anak dari wanita yang kalian hina, dan aku pewaris ajian yang tak bisa kalian taklukkan," jawabnya. Sisa anak buah Teguh mulai berlari tunggang langgang, tubuh mereka babak belur, sebagian bahkan harus ditandu oleh warga yang mulai berdatangan.
Beberapa dari mereka berlutut, memohon ampun pada Laras dan berjanji meninggalkan dunia preman. Tapi Teguh tak menyerah. Dengan darah di bibir dan dada naik turun, ia berkata, pertarungan belum selesai, ini belum akhir. Lalu kabur di tengah kerumunan, menyisakan bau dendam yang belum tuntas. Namun malam itu, Terminal Banten menyaksikan kejatuhan kekuasaan yang selama ini menindas. Di hadapan rakyat kecil, Laras berdiri di atas kontainernya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol bahwa seorang perempuan, seorang anak warteg, bisa menjadi badai yang meruntuhkan tembok ketakutan, asal ia punya nyali dan keyakinan. 3 hari berlalu sejak pertempuran malam itu. Terminal Banten berubah drastis. Para pedagang kecil mulai berani membuka kembali lapak mereka. Sopir-sopir yang dulu takut kini kembali menepi untuk makan di warteg Buningsih. Tapi damai itu hanya sementara. Di balik bayang-bayang, Teguh Cilik menyusun langkah terakhir. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, Raja Terminal Banten, dipermalukan oleh seorang perempuan. Dendam itu membakar, menjalar ke tulang-tulangnya seperti racun. Di sebuah gudang tua tak jauh dari terminal, Teguh duduk bersila di hadapan sosok berjubah hitam yang lebih menyeramkan dari Ki Praseno. Dukun itu dikenal dengan nama Ki Tumenggung Kasamerta, seorang ahli ilmu hitam warisan Pajajaran yang konon mampu membangkitkan kekuatan setan tanah. Gadis itu tak bisa ditaklukkan dengan manusia. Maka kau harus memanggil sesuatu yang bukan manusia, bisik Kasamerta dengan suara parau. Ia menyerahkan sebuah kendi tanah liat berisi darah ayam hitam dan sesajen. Buka ini di tanah tempat dia dilahirkan, maka bayangannya akan terbelah dari jiwanya. Sementara itu, Laras duduk di halaman rumah, menyalakan dupa dan membaca doa dari kitab peninggalan ayahnya. Ia tahu, musuh belum habis. Ia bisa merasakan hawa panas yang menyelinap di balik dinginnya angin malam. Dalam meditasi, ia melihat bayangan ayahnya berdiri di tengah ladang, dengan tangan terulur. Kau sudah bangkitkan Lembu Sekilan, tapi kau belum menyatu dengannya. Jika ingin jadi pelindung sejati, lepaskan rasa dendam itu. Gantilah dengan kasih pada tanahmu, ucap suara itu sebelum menghilang dalam kabut tipis. Malamnya, Laras kembali ke terminal, berdiri di atas kontainernya, menatap langit. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Angin membawa aroma kemenyan dan tanah basah. Lampu-lampu jalan berkedip, dan tiba-tiba, tanah di tengah terminal bergetar. Suara gemuruh dari dalam bumi terdengar. Beberapa warga panik, pedagang menutup lapak. Dari dalam bayangan datang sosok tinggi besar, matanya merah menyala, kulitnya hitam legam. Itu bukan manusia, itu adalah bayangan siluman tanah, hasil ritual dari kendi milik Ki Tumenggung. Teguh Cilik muncul dari balik tembok, tertawa puas. Kali ini, gue bawa iblis buat lawan lo, Laras. Teriaknya, warga berteriak, lari tunggang langgang. Bayangan hitam itu melangkah, dan setiap pijakannya meninggalkan jejak terbakar di tanah. Laras melangkah maju, wajahnya tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ia harus benar-benar menyatu dengan ajian Lembu Sekilan. Dengan satu gerakan cepat, Laras membuka selendangnya, mengikatkan di dada. Ia merapal doa dengan lantang, tubuhnya mulai bercahaya lembut kekuningan. Tanah di sekelilingnya berhenti bergetar, dan angin mendadak kencang berputar melingkarinya. Lembu Sekilan bangkit penuh dari dalam tubuhnya. Sosok Laras seperti berubah, tubuhnya lebih kokoh, sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya kini mengeluarkan dentuman gaib yang menggema. Pertarungan pun terjadi. Siluman tanah menyerang dengan cakarnya, memukul dan merobek angin. Tapi Laras menangkis setiap serangan dengan gerakan yang presisi, tubuhnya seolah tak bisa disentuh. Saat pukulan siluman menghantam dadanya, tubuh Laras tetap berdiri kokoh, seperti batu karang diterjang badai. Lalu Laras melompat tinggi, dan dengan kekuatan yang tak kasat mata, ia menghantam makhluk itu dengan kedua tangannya yang bersinar merah menyala. Makhluk itu mengerang keras, tubuhnya mulai retak dan bergetar hebat. Atas nama leluhur tanah ini, dan demi semua ibu yang terinjak, aku patahkan kekuatanmu. Teriak Laras sebelum menghantamkan kakinya ke tanah, membuat gelombang cahaya menyebar dan memecah makhluk itu menjadi debu hitam yang terbang bersama angin malam. Teguh Cilik yang melihat semua itu menjerit panik. Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik kekuatan orang lain. Kini hanya ada satu jalan, ia sendiri harus menghadapi Laras. Namun dalam hati kecilnya, untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan sejati. Karena ia tahu, ia tidak hanya melawan perempuan sopir kontainer.
Ia sedang berhadapan dengan warisan leluhur yang suci, yang tak akan pernah kalah oleh kebencian. Pagi menjelang dengan langit kelabu menggantung di atas terminal Banten. Debu pertarungan semalam belum sepenuhnya hilang. Warga mulai berani keluar rumah, namun semua mata masih tertuju ke satu titik, rumah kecil Bu Ningsih yang kini seolah menjadi benteng terakhir rakyat kecil. Di balik pintunya, Laras berdiri tanpa suara, membersihkan luka di bahunya. Meski siluman tanah telah dihancurkan, ia tahu Teguh Cilik belum menyerah. Dan kali ini, yang akan diserang bukan lagi kekuatan, tapi hati. Teguh Cilik, dengan mata lebam dan langkah pincang, berdiri di depan gang rumah Bu Ningsih. Di tangannya, ia menggenggam botol bensin. "Gua nggak peduli lagi sama ilmu lo. Hari ini gua bakar semua. Warteg lo, rumah lo, dan nyawa lo." Teriaknya dengan gila. Warga sekitar ketakutan, berlari menjauh. Teguh menuangkan bensin ke pagar kayu yang kering. Api dinyalakan, lidah merah membara mulai menjilat pagar. Asap hitam mengepul, menyapu udara dengan bau terbakar yang menyayat hidung. Laras keluar dengan langkah cepat, berdiri di depan kobaran api. Wajahnya penuh amarah. "Berhenti, Teguh!" teriaknya, tapi Teguh malah tertawa, melempar botol terakhir ke arah dinding kayu. Api menjalar cepat, Laras tak punya pilihan. Dengan kekuatan terakhir, ia menghantam tanah dengan kaki telanjang. Gelombang energi dari tubuhnya mengalir ke bumi, membuat tanah bergemuruh dan hujan turun tiba-tiba, hujan deras yang seolah dikirim langit untuk memadamkan kemarahan manusia. Api padam, tapi Teguh tetap berdiri. Tangannya kini menggenggam sebilah belati. Ia berlari ke arah Laras, menusuk membabi buta. Tapi tubuh Laras tetap tak bisa disentuh. Belati itu patah di dada Laras. Dengan satu gerakan cepat, Laras memutar tubuh Teguh dan menjatuhkannya ke tanah. Lututnya mengunci dada musuh lamanya, dan tinjunya siap menghantam wajah Teguh untuk terakhir kalinya. Namun saat tinjunya nyaris melayang, suara lirih memanggil, "Laras, cukup, nak." Itu suara Bu Ningsih, berdiri gemetar di ambang pintu. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. "Kita bukan pembunuh. Kita bukan mereka." Laras diam, nafasnya terengah, matanya masih membara, tapi tangannya mulai gemetar. Ia menatap wajah Teguh yang kini penuh luka dan ketakutan. Laki-laki itu sudah tak punya daya. Ia kalah, bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh keadilan yang lebih tinggi. Laras perlahan melepaskan kuncian. Teguh tergolek di tanah, tak lagi berteriak, tak lagi menggertak. Ia hanya bisa memandangi langit, langit yang diguyur hujan, seakan langit sendiri menolak kekejamannya. Laras berdiri, menoleh ke ibunya, lalu memeluk wanita renta itu dalam diam. Mereka berdua menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban kebencian akhirnya terlepas. Warga sekitar mulai mendekat, satu persatu. Mereka tak lagi takut. Mereka berdiri mengelilingi Laras dan Bu Ningsih, membentuk lingkaran manusia, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Terminal Banten hari itu bukan lagi tempat kekuasaan para preman. Hari itu, terminal menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tak lahir dari senjata atau kekerasan, tapi dari cinta, kesabaran, dan keberanian untuk memaafkan. Beberapa hari setelah kejadian besar di terminal Banten, suasana kawasan itu berubah drastis. Tidak ada lagi suara teriakan preman, tak ada lagi pemalakan, dan warung-warung kembali hidup. Nama Laras mulai dikenal bukan hanya sebagai sopir kontainer, tapi sebagai pelindung rakyat kecil. Namun, ketenangan itu membawa perhatian baru, bukan dari preman, tapi dari para pemilik modal dan aparat yang selama ini menutup mata. Suatu pagi, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah Bu Ningsih. Seorang pria berdasi turun, diiringi dua petugas berpakaian dinas. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arya, pejabat dari Dinas Transportasi yang juga mewakili investor swasta. "Kami mendengar aksi Ibu Laras. Kami ingin menawarkan kerja sama. Terminal Banten akan kami kelola resmi, kami bersihkan. Dan Anda, Laras, akan kami angkat jadi pengawas utama," ucapnya dengan senyum diplomatis. Laras menatap mereka lama. Tawaran itu terdengar indah, terminal resmi, tidak ada preman, warteg-warteg aman, bahkan rakyat bisa berjualan tanpa pungli. Tapi ada nada ganjil dalam setiap kata-kata Pak Arya. Ia bicara tentang keamanan, tapi juga tentang penataan zona, restrukturisasi lahan, dan kerja sama pihak ketiga. Laras tahu, semua itu adalah bahasa halus dari penggusuran dan komersialisasi. Di malam harinya,
Laras duduk bersama ibunya di serambi rumah. "Bu, kalau aku terima tawaran mereka, mungkin terminal akan aman. Tapi bisa jadi, pedagang kecil malah disingkirkan pelan-pelan. Warung ibu pun bisa kena gusur kalau dianggap tidak sesuai rencana tata ruang mereka." Bu Ningsih menatap langit yang mulai gelap. "Nak, bukan soal aman atau tidak, tapi soal siapa yang tetap bisa berdiri setelah semua berubah. Jangan jual harga diri kita hanya untuk kenyamanan sementara." Laras berpikir semalaman. Ia mengenang ayahnya, sosok sederhana yang tak pernah tunduk pada uang, walau hidup miskin. Ia juga mengenang semua warga terminal, dari tukang tambal ban sampai penjual rokok keliling, yang setiap hari bekerja demi sesuap nasi. Laras sadar, jika ia menerima tawaran itu, ia mungkin mendapat jabatan, tapi ia kehilangan kepercayaan. Esok paginya, Laras datang ke kantor dinas bersama beberapa warga terminal. Di hadapan para pejabat, ia bicara lantang. "Kalau kalian ingin kelola terminal ini, pastikan rakyat kecil tetap jadi bagian utamanya. Jangan jadikan terminal ini milik investor saja. Saya tidak butuh jabatan kalau itu berarti saya harus melihat ibu-ibu penjual gorengan digusur demi bangunan megah." Ruangan itu hening. Para pejabat saling pandang. Pak Arya mencoba tersenyum, tapi kini senyumnya kaku. "Kalau begitu, kami harus pikirkan ulang rencana kami," katanya. Laras hanya mengangguk. "Silakan, tapi satu hal yang perlu kalian ingat, terminal ini sudah punya penjaga. Bukan hanya saya, tapi hati rakyat kecil yang selama ini kalian lupakan." Hari itu, Laras tidak pulang membawa tanda tangan kontrak atau uang sogokan. Tapi ia pulang dengan lebih dari itu, kehormatan yang utuh, dan cinta dari warga yang tak ternilai. Di tengah terminal, orang-orang berkumpul menyambutnya. Dan di tengah senyum mereka, Laras tahu, ia telah memilih jalan yang benar, meski tidak mudah. Belum genap sepekan Laras menolak tawaran pengelolaan terminal dari pihak dinas dan investor, angin ancaman baru mulai terasa. Laras duduk di warung ibunya, mendengar bisik-bisik sopir truk yang baru datang dari arah barat. Mereka menyebut nama-nama asing yang tak dikenal warga terminal, preman-preman lama yang dulu diusir dari Lampung dan Merak karena kekejamannya, kini mulai berkeliaran di Banten. Mereka bukan sekadar preman biasa. Mereka adalah perampok bermodus pungli yang punya jaringan lintas provinsi. Salah seorang sopir tua mendekat ke Laras dengan wajah gelisah. "Neng, kami dengar ada kelompok dari luar, katanya mereka dengar terminal Banten sekarang kosong. Teguh udah kalah, aparat belum bertindak, mereka pikir ini lahan bebas rebut." Laras terdiam. Ini yang paling ia khawatirkan, ketika satu tiran tumbang, seringkali muncul yang lebih buas. Dan kali ini, bukan hanya nama yang asing, tapi cara mereka pun lebih kejam. Kabarnya mereka bersenjata, dan tak segan menyiksa sopir yang menolak bayar uang jalan. Malam itu, Laras berdiri di atas kontainernya yang terparkir di tengah terminal. Ia memandang jauh ke arah barat, seolah bisa merasakan datangnya badai dari arah sana. Warteg Bu Ningsih mulai sepi. Pedagang lain pun mulai gelisah. Suara langkah-langkah asing di ujung gang, dan sorotan mata orang-orang bertubuh kekar yang belum pernah terlihat sebelumnya, mulai menjadi teror diam-diam. Terminal mulai kembali ke masa kelam, tapi kali ini musuhnya lebih licik, lebih brutal. Keesokan harinya, seorang pemuda penjual kopi keliling ditemukan babak belur. Dia nggak mau bayar upeti, dipaksa sebut siapa yang jaga terminal ini sekarang, kata seorang saksi. Laras mendengar kabar itu dengan rahang mengeras. Tubuhnya langsung panas, darahnya mendidih. Tapi ia tahu, musuh kali ini tak bisa dilawan sendirian. Mereka datang dalam kelompok besar, bersenjata, dan punya strategi. Ia harus mengajak rakyat bangkit bersama, lagi. Laras mengumpulkan warga, sopir, tukang parkir, pedagang, dan bahkan anak-anak pengamen terminal. Di bawah tenda biru yang dulu jadi markas Teguh, ia berdiri dan berkata lantang, "Dulu kalian semua diam karena takut. Tapi lihat sekarang, kita sudah pernah lawan yang lebih kejam dari mereka. Sekarang waktunya terminal ini punya harga diri. Bukan karena satu orang kuat, tapi karena semua orang berani." Sorak dan tepuk tangan menggema. Wajah-wajah yang tadinya takut, kini mulai kembali menyala. Sementara itu, di sebuah gudang kosong dekat pelabuhan, sekelompok pria bertato dan berpakaian gelap duduk melingkar. Salah satunya, sosok tinggi besar dengan parut di wajahnya bernama Bang Gino Merak, pemimpin kelompok baru itu, menatap peta terminal Banten.
Tempat itu empuk, premannya udah lari, aparat ogah ikut campur, tapi katanya ada satu cewek yang suka main tangan. Kita datangi, kita injak mukanya dulu, baru kita ambil alih, katanya sambil tertawa dingin. Laras malam itu tak tidur. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur dengan Al-Quran di dadanya. Di tangannya, ia menggenggam selendang merah yang mulai pudar. Mereka pikir aku cuma anak warteg. Mereka salah, Bu. Kali ini aku nggak hanya lindungi rumah kita, aku lindungi semuanya. Dalam diam, ia membaca kembali doa-doa ajian Lembu Sekilan, mempersiapkan diri. Karena yang datang bukan lagi dendam, tapi penjajahan baru. Dan saat fajar menyingsing, di kejauhan, puluhan motor masuk dari arah barat, membawa bendera hitam tanpa nama. Banten akan berguncang lagi, tapi Laras sudah bersumpah, sekali ia berdiri, ia tak akan mundur, meski badai sebesar apapun datang menggulung. Hari itu, terminal Banten berubah seperti ladang perang tanpa suara. Puluhan motor berplat luar kota parkir semrawut di area yang dulu menjadi pusat bongkar muat barang. Wajah-wajah asing berkeliaran, sebagian menyamar sebagai tukang parkir, sebagian lain duduk di warung sambil mengawasi. Mereka tak banyak bicara, tapi tatapan mereka tajam seperti mata pisau. Dan teror pertama dimulai saat seorang sopir truk kontainer ditarik keluar dari kabinnya dan dipukul hingga pingsan karena menolak membayar uang keamanan. Laras datang terlambat beberapa menit. Ia berlari menuju kerumunan warga yang panik dan mendapati tubuh Pak Gunawan, sopir senior, bersimbah darah di atas aspal. Siapa yang lakukan ini? Pekiknya. Tak ada yang menjawab, tapi semua mata menoleh ke arah dua orang pria bertubuh besar yang berdiri di sudut warung. Laras langsung melangkah ke arah mereka, sorot matanya membakar. Kalau kalian mau perang, jangan pakai tangan pengecut. Lawan aku, teriaknya. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. Lo Laras? Iya, cewek yang katanya punya ajian. Cewek bisa apa sih? Ucapan itu tak sempat selesai, karena Laras langsung menghantamkan lututnya ke perut pria itu, membuatnya terpelanting menghantam meja. Satu lagi mencoba menarik senjata, tapi Laras sudah lebih cepat. Dengan gerakan silat Lembu Sekilan, ia memelintir tangan pria itu hingga terlepas dari genggaman senjata, lalu melemparkannya ke tong sampah di sudut jalan. Namun pertarungan itu hanya permulaan. Dari kejauhan, motor-motor kembali datang. Puluhan preman Bang Gino merak berkumpul, kini tak lagi sembunyi. Mereka membawa rantai, kayu, dan besi. Terminal Banten kini menjadi sasaran kekuasaan terbuka. Laras tahu, ia tak bisa sendirian kali ini. Ia berlari ke warung ibunya dan memukul kentongan tua yang biasa dipakai untuk tanda bahaya. Satu persatu, warga mulai berdatangan, tukang parkir, tukang tambal ban, ibu-ibu pemilik warung, bahkan sopir-sopir truk yang biasa mangkal. Mereka berdiri di belakang Laras, sebagian membawa bambu, sapu, bahkan batu. Kami nggak bisa silat, Laras, kata seorang sopir muda. Tapi kalau soal melindungi tanah ini, nyawa pun kami pertaruhkan. Laras menatap mereka satu persatu, hatinya gemetar karena haru. Ia tak lagi sendiri. Ia punya pasukan rakyat kecil yang punya satu senjata paling kuat, keberanian. Bang Gino merak muncul dari tengah barisan preman, tubuhnya tinggi dan kekar, membawa golok besar di punggung. Ia tersenyum melihat Laras berdiri di barisan rakyat. Gua kasih lo waktu sejam buat minggat dari sini. Kalau enggak, gua bakar terminal ini dan kubur lo hidup-hidup di bawah aspal. Teriaknya. Laras melangkah maju, tanpa rasa gentar. Silakan datang, Gino. Tapi ingat, tanah ini nggak akan lo ambil tanpa ngelewatin tulang belulang kami dulu. Suasana memanas. Hujan rintik-rintik mulai turun. Terminal Banten kini berubah jadi benteng rakyat. Dalam hati, Laras memanggil ajian Lembu Sekilan. Ia tahu, pertarungan besar akan pecah dalam waktu dekat. Tapi kali ini, ia tidak hanya membawa ajian, ia membawa semangat seluruh orang kecil yang tak ingin lagi diinjak. Banten akan menyala, dan Laras akan berdiri di tengahnya, sebagai api yang tak bisa dipadamkan. Hujan deras turun mengguyur terminal Banten, seolah langit pun bersedih atas pertumpahan darah yang akan segera terjadi. Di bawah tenda lusuh yang kini berubah menjadi pos komando rakyat kecil, Laras berdiri basah kuyup, tubuhnya tegap, mata terpejam memusatkan tenaga dalam. Selendang merah pusaka ayahnya berkibar di pinggang, dan doa-doa ajian Lembu Sekilan ia rapalkan perlahan. Di sekelilingnya, warga bersiap dengan alat seadanya, kayu,
bambu runcing, besi panjang. Bukan senjata perang, tapi senjata tekad. Dari sisi barat, raungan puluhan motor menggetarkan tanah. Bang Gino merak memimpin barisannya dengan dada terbuka, diikuti anak buah bertato dengan golok, pentungan, dan wajah haus darah. "Tunjukkan ke mereka, siapa penguasa jalanan sesungguhnya," teriak Gino. Mereka merangsek masuk ke area terminal, menghancurkan lapak-lapak dengan tendangan brutal. Warga berlarian, beberapa berteriak panik, tapi Laras tetap berdiri di tengah jalan, tak bergerak sejengkal pun. Saat Gino mendekat, Laras membuka mata. "Hari ini bukan aku yang kalian hadapi. Hari ini kalian lawan amarah rakyat yang selama ini kalian injak," ucapnya lantang. Gino tertawa kasar, mengangkat goloknya. Tapi belum sempat menyerang, seorang tukang tambal ban menghantam bahunya dengan kayu. Lalu ibu warung melempar batu ke arah anak buahnya. Serangan balik rakyat dimulai. Warga menyerbu, tak gentar, membela tanah mereka dengan semangat yang menyala di tengah hujan. Laras berlari ke tengah kerumunan, tubuhnya lincah membelah gerombolan preman. Setiap pukulannya adalah aji, setiap tendangannya adalah seruan keadilan. Tubuh lawan terpental, senjata mereka patah saat menyentuh kulit Laras yang telah menyatu dengan kekuatan lembu sikilan. "1 lawan 1, Gino," teriaknya saat menemukan pemimpin preman itu di tengah kerusuhan. Gino mengangguk, melempar golok, dan maju dengan tangan kosong. "Lo pengen mati terhormat? Gua kasih." Duel pun terjadi. Gino bergerak liar, cepat, dan brutal. Tapi Laras tenang. Ia membaca gerakan lawan seperti membaca halaman lama buku ayahnya. Ketika Gino mencoba memukul, Laras menangkis dan memutar tubuhnya, menghantam dengan telapak ke dada Gino. Lawan terhuyung, tapi belum tumbang. Gino berteriak, menyerbu lagi. Laras melompat, memutar tubuh, lalu menendang tepat ke arah dada Gino dengan kekuatan penuh ajian. Terdengar suara retak mengerikan. Tubuh Gino terlempar 3 meter, jatuh keras di atas aspal yang licin. Hening sejenak, anak buah Gino terpaku, tak percaya pemimpin mereka jatuh oleh seorang perempuan. Laras mendekat, berdiri di atas tubuh Gino yang terbatuk darah. "Kau tak kalah oleh aku, Gino. Kau kalah oleh suara rakyat yang selama ini kau bisu-bisukan," ucapnya pelan. Hujan masih turun, wajah Laras menengadah ke langit, matanya basah bukan karena lelah, tapi karena lega. Satu persatu, anak buah Gino meletakkan senjata. Beberapa berlutut, yang lain melarikan diri. Warga bersorak, tangis dan tawa bercampur. Terminal Banten selamat. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tanah itu bersih dari preman. Laras menunduk, mencium bumi. Di balik luka dan lelah, ia tahu perjuangan belum selesai, tapi hari ini, mereka telah menang. Pagi setelah kemenangan di terminal, Laras duduk di tangga warung ibunya, tubuhnya penuh luka lebam tapi hatinya tenang. Suara warga yang membersihkan puing-puing masih terdengar. Beberapa anak kecil menyalami tangannya dengan kagum, menyebutnya pahlawan terminal. Namun di balik semua itu, bayangan masalah baru mulai datang perlahan, dari arah yang tak pernah ia duga, hukum. Sebuah mobil berlogo instansi pemerintah berhenti di depan warung. 2 pria berpakaian dinas dan seorang polisi turun membawa map dan surat resmi. Warga mulai gelisah. Laras berdiri, menatap mereka tanpa gentar. "Ibu Laras Dewi?" tanya petugas. "Benar." Pria itu menyerahkan surat panggilan. "Anda diminta hadir di kantor kepolisian atas dugaan tindakan kekerasan dan pembangkangan terhadap ketertiban umum. Ada laporan dari pihak korban, atas nama Gino Merak." Suasana mendadak sunyi. Warga mulai berkerumun, beberapa memprotes. "Loh, gimana bisa? Mbak Laras bela diri. Kami semua lihat." Tapi petugas tetap berdiri kaku, tak tergoyahkan. Laras membaca surat itu dengan tenang, lalu menoleh ke ibunya yang kini terlihat pucat. "Tenang, Bu, aku datang bukan sebagai penjahat, tapi sebagai rakyat yang berani mempertanggungjawabkan tindakannya," ucapnya pelan. Di kantor polisi, Laras duduk sendirian di ruang interogasi. Lampu gantung menyala redup. Seorang penyidik dengan wajah datar membuka map dan menunjukkan beberapa foto, tubuh Gino yang terbaring di rumah sakit, luka-luka di beberapa anak buahnya. "Kamu tahu ini bisa masuk pasal penganiayaan berat, kan? Apalagi kamu dianggap provokator yang memimpin perlawanan sipil tak resmi," ucapnya tajam. Laras hanya tersenyum pahit. "Lucu ya, Pak, waktu kami dipalak, dipukul, diperas, gak ada yang datang bantu. Tapi begitu kami lawan,
kami malah diseret ke meja interogasi. Penyidik terdiam. Kalimat itu menamparnya. Di luar ruangan, sejumlah warga berkumpul di depan kantor polisi, membawa poster-poster bertuliskan, "Bela Laras, bela rakyat, jangan kriminalisasi pejuang keadilan." Suara mereka semakin ramai. Beberapa tokoh masyarakat ikut datang memberi dukungan. Bahkan wartawan lokal mulai meliput, menyebarkan kisah Laras ke berbagai media sosial. Nama Laras kembali jadi perbincangan. Tapi tekanan dari atas mulai terasa. Beberapa pejabat yang sebelumnya ingin mengambil alih terminal, ternyata ikut mendorong agar Laras dihukum, agar suara rakyat kembali padam. Sore menjelang, seorang polisi muda masuk ke ruang interogasi membawa kabar dari luar. "Bu Laras, Kapolres minta Anda dibebaskan sementara. Ada gelombang solidaritas yang makin besar. Tapi saya harus jujur, ini belum selesai. Anda mungkin akan dihadapkan ke persidangan," ucapnya lirih. Laras mengangguk, berdiri pelan. "Kalau itu jalan yang harus aku tempuh demi membuka mata mereka, aku siap," jawabnya tegas. Saat keluar dari kantor polisi, Laras disambut sorak dan pelukan. Ibunya menangis dalam diam, memeluk anak perempuannya erat. Di tengah hujan dukungan, Laras berdiri tegak. Ia tahu, pertarungan belum usai. Musuh sekarang bukan hanya preman bersenjata, tapi sistem yang licin dan tak kasat mata. Tapi ia juga tahu, kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Hari itu datang dengan udara pengap dan langit kelabu. Gedung pengadilan negeri dipenuhi kerumunan warga. Dari sopir truk, tukang parkir, penjual gorengan, hingga ibu-ibu warteg, semua hadir memberi dukungan. Laras tiba dengan jaket sopir lusuhnya dan selendang merah yang diikat di pinggang. Tak ada rias wajah, hanya tatapan tenang dan kepala tegak. Di hadapannya bukan hanya majelis hakim, tapi seluruh wajah rakyat yang pernah ia lindungi, yang kini menaruh harapan terakhir padanya. Jaksa membuka sidang dengan suara lantang, menuding Laras sebagai provokator dan pelaku kekerasan. Terdakwa menggunakan kekuatan berlebihan, mengakibatkan luka serius pada korban bernama Gino Merak dan sejumlah pihak lainnya. Tindakan ini menciptakan kerusuhan dan ancaman terhadap ketertiban umum, katanya, membacakan dakwaan. Beberapa orang di ruang sidang tampak menggeleng kecewa. Mereka tahu, apa yang terjadi di lapangan jauh dari apa yang tertulis dalam berkas. Ketika hakim memberi kesempatan pembelaan, Laras berdiri. Suaranya jernih meski tak lantang. "Yang mulia, saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang sopir kontainer. Tapi saya melihat ibu saya diintimidasi. Saya melihat warga dipukul dan dipalak di depan anak-anak mereka. Dan ketika semua diam, saya memilih untuk tidak ikut diam. Jika itu kesalahan, saya akan terima hukuman. Tapi biarlah rakyat tahu, bahwa diam bukan pilihan saat ketidakadilan merajalela." Satu persatu saksi berdiri. Pak Gunawan, sopir yang sempat dipukuli Gino, bersaksi dengan suara gemetar. "Kalau bukan karena Laras, mungkin saya sudah mati di jalan. Dia bukan penjahat, dia pelindung kami." Lalu ada ibu warteg yang bersaksi sambil menahan air mata. "Laras anak saya juga. Dia berdiri karena kami semua sudah terlalu lama dibungkam." Bahkan seorang polisi muda yang sempat menginterogasi Laras angkat bicara sebagai saksi meringankan. "Saya lihat sendiri, ia menahan diri. Ia tidak berniat menyakiti, tapi melindungi." Jaksa mulai terdesak, tapi tetap keras kepala. Ia menampilkan video potongan bentrokan tanpa konteks, menampilkan Laras menghantam tubuh Gino dengan kekuatan penuh. Namun pengacara Laras, seorang aktivis hukum pro-rakyat, segera memutar rekaman utuh dari warga, memperlihatkan bagaimana Gino dan anak buahnya menyerang lebih dulu, dan bagaimana Laras justru menyelamatkan warga dari kekerasan brutal. Ruangan sidang mendadak hening ketika hakim mengetukkan palu dan menyampaikan keputusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan terdakwa Laras Dewi tidak bersalah dalam perkara ini. Tindakan yang dilakukan tergolong pembelaan diri dan upaya melindungi masyarakat. Dengan ini, terdakwa dibebaskan. Tangis meledak di ruang sidang. Warga bersorak, memeluk satu sama lain. Laras terdiam sejenak, menatap langit-langit ruangan, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia menang bukan karena kekuatan, tapi karena kebenaran akhirnya mendapat tempat. Di luar gedung, puluhan warga menunggu, menyambut Laras seperti menyambut pemimpin. Bukan pemimpin karena jabatan, tapi karena keberanian. Saat ia berdiri di tangga gedung, Laras hanya berkata satu kalimat. "Hari ini rakyat kecil menang."
Bukan karena senjata, tapi karena mereka tidak lagi takut untuk bersuara. 3 bulan telah berlalu sejak sidang yang menggetarkan Banten itu. Terminal yang dulu penuh debu dan bau ketakutan kini menjelma menjadi tempat yang hidup dan penuh warna. Warteg warung kecil berdiri dengan bangga, para sopir truk bisa parkir tanpa cemas, dan anak-anak kembali berlarian di sela-sela kontainer. Di atas gerbang utama terminal kini terpampang tulisan besar, "Terminal Rakyat, dijaga oleh hati, bukan kekuasaan." Laras berjalan perlahan di antara barisan kendaraan dan pedagang. Ia tak lagi mengenakan selendang merah pusaka itu setiap hari, ia simpan di tempat terhormat bersama kenangan perjuangan. Kini ia mengenakan jaket kerja dengan emblem kecil bergambar tangan mengepal di atas roda truk, simbol persatuan rakyat kecil. Wajah-wajah yang dulu penuh ketakutan, kini menyapanya dengan senyum tulus. Bu Ningsih, sang ibu, kembali sibuk di dapur wartegnya. Tapi kali ini, ia tak lagi cemas ditagih preman atau diteror aparat. Ia menyajikan nasi hangat dengan damai, dikelilingi tawa para sopir dan tukang ojek. "Laras memang anakku, tapi sekarang dia anak semua orang di terminal ini," ucapnya suatu sore sambil mengusap air mata yang tumpah bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa dibendung. Laras sempat mendapat tawaran dari pemerintah pusat untuk menjadi duta ketahanan masyarakat. Ia bahkan ditawari kursi di legislatif lokal. Tapi ia menolak dengan sopan. "Aku bukan pembuat kebijakan. Aku penjaga jalan, penjaga warung, penjaga suara yang tak terdengar." Ia tahu, perjuangan tak harus dari atas mimbar. Ia memilih berada di tengah rakyat, di tempat di mana langkahnya pertama kali menggema jalanan. Namun bukan berarti Laras berhenti. Ia kini membentuk Barisan Lembu Sekilan, sebuah komunitas yang melatih pemuda-pemudi jalanan tentang bela diri, hukum dasar, dan cara mempertahankan hak tanpa kekerasan. Setiap minggu mereka berkumpul di terminal, latihan di atas aspal yang dulu pernah basah oleh darah. Bagi Laras, ajian Lembu Sekilan bukan hanya jurus, tapi semangat. Suatu malam, Laras duduk di atas kontainer yang telah menjadi menaranya selama ini. Ia menatap langit bintang-bintang, ditemani secangkir kopi buatan ibunya. Dari kejauhan terdengar suara klakson truk panjang, nyaring dan penuh harapan. Ia tersenyum. Perjuangannya tak sia-sia. Luka-luka itu kini menjadi bekas yang membentuk jiwanya, dan suara rakyat kecil telah menggema sampai ke ujung-ujung negeri. Dan sebelum menuruni kontainer, Laras menatap ke arah warung ibunya, yang masih menyala lampunya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu satu hal. Ketika kebenaran ditegakkan dengan keberanian, maka tak ada kekuasaan yang bisa mengalahkannya." Ia melangkah turun, menyatu kembali dengan rakyatnya, dalam diam yang bermakna.